Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Hidayatullah. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika 2020 dari STM Ika Rosma dengan nomor induk 20200 125 1021. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas dari kuis pada pertemuan ke-7 mata kuliah web programming dengan dosen pengajar adalah Bapak Arif Maulana Yusuf, Skom Mkom. Pada kuis kali ini adalah untuk membuat sebuah website sederhana yang menggunakan HTML dan CSS. Untuk websitenya sendiri sebenarnya sudah jadi. Video ini hanya ditujukan untuk memberikan sedikit penjelasan untuk website yang sudah jadi dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah websitenya, yaitu di sini ada header yang isinya adalah HTML Ika Rosma. Di dalam header ini tergabung juga ada yang namanya navigation bar atau menu bar yang isinya adalah home, tentang kami, dan kontak kami. Lalu di bawahnya itu adalah main content yang dimana isinya adalah program kit kuliah, dan di bawahnya ada sedikit penjelasan tentang program penerimaan mahasiswa melalui jalur kit kuliah. Di bawahnya adalah jurusan-jurusan yang tersedia di STM Ika Rosma, yaitu ada jenjang S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, D3 Manajemen Informatika, D3 Komputer Akuntansi. Lalu di bawahnya adalah tata cara pendaftarannya. Berikut beberapa penjelasan singkat tentang tata cara pendaftarannya, yaitu yang pertama, daftar diri melalui pendaftaran online. Yang kedua, dapatkan nomor pendaftaran. Yang ketiga, tunggu hingga pengumuman tiba. Dan di bagian bawah sini ada footer yang isinya adalah copyright. Ini ada icon atau simbol copyright. Dan selanjutnya ini adalah nama saya, name saya, dan prodi saya. Coba kita tengok sedikit tentang source code-nya, yaitu dari segi HTML-nya. Kita rubah dulu tampilannya menjadi samping-samping. Oke. Nah, untuk websitenya ini sendiri saya buat menjadi responsif karena menggunakan CSS unit yang relatif, yaitu width-nya 100%, agar ketika browsernya dirubah ukurannya, maka si website akan mengikuti ukuran dari browsernya. Kita kembalikan seperti tadi. Nah, untuk yang pertama di bagian title, ini saya menggunakan titelnya yaitu kuis, nama saya, dan juga name-nya. Lalu selanjutnya di bawahnya saya memanggil CSS yang sudah saya simpan di dalam sebuah folder yang bernama CSS, dan saya beri nama file yaitu style.css. Lalu di dalam body saya membuat sebuah pembungkus menggunakan div yang diberi nama class container yang membungkus semua komponen mulai dari header sampai footer. Fungsinya yang main container ini saya peruntukkan untuk agar tampilan websitenya itu bisa menyesuaikan dengan ukuran browsernya. Sedangkan untuk pembungkus di bawahnya yaitu container, saya buat ini berdasarkan section per section. Contohnya untuk yang container yang ini saya gunakan hanya untuk menampung heading STM Ika Rosma dan juga navbar. Nah, untuk kontainer ini di dalamnya ada header yang isinya adalah H1 dengan nilai yaitu STM Ika Rosma. Lalu di bawah header ini saya membuat navigation bar menggunakan tag nav, lalu diberi nama class navbar. Lalu di dalamnya saya membuat sebuah list untuk dijadikan sebuah navigation bar atau menu bar menggunakan unordered list. Dan masing-masing dari tagnya ini saya berikan kelas agar lebih mudah ketika ingin memodifikasi di bagian CSS-nya. Lalu selanjutnya untuk konten utamanya, yaitu saya menggunakan pembungkus lagi menggunakan div, yaitu container section.
Sama fungsinya untuk container section ini seperti main container, yaitu dikhususkan untuk membuat si tampilan atau ukuran dari konten utamanya menyesuaikan dengan pembungkus utamanya, yaitu pembungkus main container. Lalu saya buat lagi di dalamnya, yaitu pembungkus untuk membungkus bagian dari program KIP kuliah, jurusan, dan juga tata cara pendaftaran. Di dalam pembungkus konten atau kelas konten, saya membuat lagi pembungkus yang menampung konten utama dari program KIP kuliah, yaitu heading dengan tingkatan kedua yang isinya adalah program KIP kuliah, dan di bawahnya saya membuat sebuah paragraf menggunakan tag P yang isinya adalah sedikit penjelasan tentang STMI Karosma yang menerima mahasiswa melalui jalur KIP kuliah. Di bawahnya saya buat kembali pembungkus dengan nama kelas jurusan yang menampung konten-konten dari jurusan yang ada di STMI Karosma. Di dalamnya ada H3 atau heading tipe 3 atau level ketiga yang berisikan jurusan yang tersedia pada STMI Karosma. Saya beri separator juga di bagian bawahnya agar menandakan bahwa ini adalah pemisah antara heading dengan konten yang ada di bawahnya. Lalu di bawahnya saya membuat sebuah list menggunakan tipe unordered list untuk mendata nama jurusan apa saja yang ada di STMI Karosma ini. Selanjutnya saya buat kembali pembungkus dengan nama kelas register untuk menampung konten-konten utama dari tata cara pendaftaran. Dalam kelas register ini terdapat H3 yang isinya tata cara pendaftaran. Lalu sama seperti jurusan tadi, saya berikan separator menggunakan tag HR. Lalu saya membuat sebuah list yang berisi sedikit penjelasan tentang bagaimana cara mendaftar KIP kuliah. List yang saya gunakan yaitu tipe ordered list atau list yang berurutan. Pada bawaannya atau defaultnya ini ordered list adalah menggunakan angka bilangan bulat. Tapi kita sendiri bisa merubah unordered list ini menjadi huruf Romawi, huruf abjad, atau bahkan yang lainnya. Lalu di bagian paling bawah saya membuat footer. Untuk footer ini saya tidak bungkus menggunakan div lagi, langsung saya buat footernya saja dengan nama kelas footer juga. Lalu di dalamnya ini ada span yang isinya adalah copyright, dan juga simbol dari copyright saya menggunakan HTML entity. Lalu saya tuliskan selanjutnya itu nama saya, underscore name saya, dan nama jurusan saya. Sekilas ini dari segi HTML-nya. Kita lanjut ke bagian CSS-nya. Untuk baris pertama saya melakukan import untuk sebuah font yaitu Roboto, karena Roboto ini sering saya gunakan juga dalam membuat website-website yang lain. Saya import font ini dari font Google, lalu di bawahnya saya membuat CSS reset. Sebenarnya ini bisa ditambahin satu lagi properti yaitu padding 0, tapi saya hanya menggunakan margin 0 saja. Lalu pada CSS body saya isikan properti yaitu font family untuk mengambil atau meload font yang sudah saya import di atas agar dapat digunakan di dalam websitenya nanti. Lalu untuk background dari seluruh bodinya saya rubah. Yang tadinya background bawaan dari browsernya itu sama dengan tidak memiliki background, saya rubah backgroundnya menjadi putih. Nah, lalu untuk kelas main container yaitu kelas utama yang membungkus semua konten, saya buat width-nya itu relatif 100%, jadi menyesuaikan berapapun ukuran dari browsernya. Untuk display-nya sendiri saya buat blok biar lebih tegas lagi. Sebenarnya bawaannya pun div itu display-nya blok. Lalu untuk marginnya itu auto, agar semua konten-konten di dalamnya itu untuk yang bagian atas bawah dia tidak memiliki jarak antara tepi batas dengan kontennya.
Sementara untuk jarak kanan kirinya, jika ada konten-konten yang sekiranya width-nya atau lebarnya itu tidak full, maka si konten tersebut akan otomatis berada di tengah. Lalu selanjutnya adalah pembungkus kontainer yang membungkus dari beberapa elemen-elemen yang ada di dalamnya, yaitu elemen header dan elemen nav. Untuk kontainer saya beri background dengan warna oranye, lalu saya beri padding untuk keseluruhan atas, kanan, bawah, kirinya itu 30 pixel. Lalu selanjutnya adalah class header yang saya buat menjadi flex displaynya. Lalu saya berikan justify content agar seluruh konten yang ada di dalam header itu berada di tengah. Lalu saya berikan padding top dan padding bottom. Untuk padding top ini 10 pixel dan padding bottomnya itu 15 pixel. Untuk padding sendiri ini memberikan jarak antara tepi batas konten hingga jarak ke dalam kontennya. Mirip seperti margin, tapi untuk margin itu jarak keluar, kalau untuk padding itu jarak di dalamnya. Lalu untuk heading H1-nya itu saya beri warna putih. Kemudian untuk navbarnya yaitu kelas daripada tag nav, saya rubah displaynya yang tadinya block menjadi flex agar bisa saya atur posisinya menjadi di tengah menggunakan properti justify content dengan value-nya yaitu center. Selanjutnya untuk tag UL-nya atau unordered list-nya menjadi inline flex. Sebenarnya bisa menggunakan inline block, tapi saya lebih memilih untuk menggunakan inline flex agar lebih mudah dimodifikasinya. Lalu saya menggunakan properti list style none untuk menghilangkan titik dari unordered list-nya. Dan juga untuk padding-nya saya berikan nilai 0. Selanjutnya itu saya memberikan properti untuk parameter dari tag anchor atau link. Untuk tag ini saya berikan display block agar saya bisa memberikan padding left dan right-nya, sehingga setiap properti paddingnya itu bisa membuat perubahan terhadap jarak dalam antara konten dengan tepi luarnya. Untuk warna teksnya saya rubah menjadi putih. Lalu selanjutnya adalah container section, yaitu sebuah kelas yang membungkus konten utama. Saya berikan padding utamanya yaitu 40 pixel agar memberi jarak di seluruh areanya, yaitu atas, bawah, kiri, dan kanannya. Lalu saya berikan displaynya juga flex agar bisa nanti dirubah posisinya agar menjadi di tengah terus. Selanjutnya yaitu kelas konten yang membungkus semua properti dari KIP kuliah, jurusan, dan juga tata cara pendaftaran. Untuk konten sendiri saya berikan width-nya yaitu 90% dari ukuran layar atau ukuran browsernya itu sendiri. Untuk displaynya saya menggunakan grid. Sebenarnya tanpa grid pun bisa, tapi saya berikan grid agar nanti bisa dimodifikasi lebih lanjut. Dan grid template kolomnya itu otomatis agar dapat menyesuaikan berdasarkan konten yang ada di dalamnya. Lalu saya berikan border dengan warna abu-abu dengan opacity-nya yaitu 50%, dan ketebalan bordernya itu 2 pixel dengan tipe border yaitu solid atau garis lurus tanpa putus. Dan saya berikan paddingnya itu 20 pixel untuk seluruh bagian. Kemudian selanjutnya yaitu saya memberikan margin bottom untuk setiap parameter atau elemen-elemen yang ada di dalam KIP kuliah. Contohnya untuk H2, paragraf, lalu untuk separatornya dan juga unordered list-nya.
Untuk unordered list ini sendiri yaitu untuk konten dari jurusan. Lalu untuk warnanya sendiri yaitu warna dari setiap headingnya saya rubah menjadi warna hijaunya ini seperti hijau toska, namun agak sedikit pucat gitu. Yang saya beri warna hanyalah headingnya saja yaitu H2, H3 dan H3 dari program KIP kuliah, jurusan dan juga tata cara pendaftaran. Selebihnya untuk teks biasanya atau teks paragrafnya hingga teks yang ada di dalam list itu saya biarkan default atau menggunakan teks bawaan. Lalu untuk bagian footernya saya membuat footernya menjadi sama seperti header atau main container agar si footer tersebut lebarnya menyesuaikan dengan ukuran browsernya. Lalu untuk footer sendiri saya berikan nilai tinggi yaitu 40 pixel. Menurut saya 40 pixel itu ukuran yang pas. Lalu backgroundnya sama seperti di dalam header yaitu oranye. Saya berikan displaynya flex agar kontennya bisa dipindahkan ke tengah menggunakan justify content center. Lalu saya membuat teksnya itu menggunakan span, dan untuk spannya saya rubah warnanya menjadi putih, dan juga marginnya saya buat otomatis. Yang otomatisnya itu hanya untuk yang bagian atas dan bawah, untuk yang margin kiri kanannya itu 0 karena margin kiri kanannya sudah diatur menggunakan justify content center. Dan inilah beberapa penjelasan singkat tentang tugas dari kuis pada pertemuan ke-7 kali ini, dan semoga Bapak pun puas dengan hasil dari website yang saya buat ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.